Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Majelis Ulama Indonesia nampaknya harus betul-betul lakukan introspeksi diri. MUI harus sadar, mereka itu hanyalah organisasi non-pemerintah yang mengumpulkan para ulama di Indonesia. Mereka tidak punya otoritas untuk memaksa masyarakat untuk mematuhi pendapat dan pandangan mereka. Kalaupun mereka mengeluarkan fatwa, fatwa itu cuma berada di level himbauan anjuran. Tidak ada kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Saya bicara begini karena saya kembali melihat kearoganan MUI. Pada 13 Juni yang lalu diberitakan MUI dengan dukungan kelompok masyarakat memaksa menutup salah satu gerai minimarket Alfamart di Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis 13 Juni. Video adegan penutupan itu menyebar viral di medsos. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah ulama, santri, pengurus MUI Kecamatan Raja Desa berdiri di depan gerai sambil bawa spanduk bertuliskan boykot produk Israel dan jangan ada Israel di antara kita. Massa berusaha menutup gerai dan menempelkan stiker disegel di pintu toko. Mereka marah karena Alfamart dianggap masih menjual produk-produk yang dianggap terafiliasi dengan Israel. Kami serahkan pada guru-guru kita untuk silakan bernegosiasi dengan pihak Alfamart. Kalau harus disegel, ya kita segel, ujar salah satu pria dalam video itu. Penyegelan pun berlangsung diiringi sorakan dari massa yang hadir. Berdasarkan laporan TV One, pengurus MUI Kecamatan Raja Desa Kiai Haji Titing Kamaluddin Barizi menyatakan bahwa penyegelan itu merupakan tindak lanjut dari aksi serupa yang dilakukan sebelumnya di bulan Mei. MUI mengajukan sejumlah tuntutan kepada Alfamart Raja Desa. Alfamart diminta segera menghentikan penjualan produk-produk yang berafiliasi dengan Israel, menempelkan daftar produk yang berafiliasi dengan Israel di area toko, serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di media sosial. MUI memang pernah mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Dalam fatwanya, MUI menyatakan umat Islam wajib mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel. Dukungan terhadap Palestina mencakup mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Fatwa ini juga mengharamkan dukungan terhadap agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dengan membeli produk dari pihak yang mendukung agresi tersebut. MUI juga mengimbau masyarakat untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. MUI tentu saja berhak mengeluarkan fatwa semacam itu, tapi adalah hak sepenuhnya mereka yang beragama Islam untuk tidak mematuhinya. Apa yang dilakukan MUI di Ciamis ini jelas melanggar hukum. Tidak dibenarkan bagi kelompok manapun untuk menyegel sebuah toko hanya karena toko tersebut menjual produk yang dianggap haram. Segala pelarangan atau penutupan usaha harus dilakukan melalui prosedur hukum, bukan dengan paksaan atau tekanan dari kelompok masyarakat tertentu. Bahkan kalau ada sebuah toko yang menjual barang yang dianggap membahayakan kesehatan masyarakat, bahkan misalnya mengandung obat bius, kelompok sipil tidak boleh begitu saja misalnya merampasnya dari rak-rak penjualan dan misalnya membakarnya di luar toko. Yang berwenang mengambil tindakan adalah pemerintah daerah, Satpol PP atau aparat hukum lainnya, bukan ormas atau kelompok warga. Jika kelompok warga melakukan intimidasi, ancaman, perusakan, atau pemaksaan terhadap pemilik toko, justru kelompok itu yang bisa dijerat dengan pasal-pasal pidana. Yang dianggap haram menurut MUI belum tentu dilarang oleh hukum negara. Sepanjang produk itu legal secara hukum dan dijual dengan izin resmi, penjualannya sah menurut hukum. Pola-pola preman ini sudah berulang kali kita lihat. Misalnya saja penutupan paksa toko yang menjual minuman keras atau persekusi terhadap warung makan yang buka saat Ramadan. MUI nampaknya perlu belajar tentang kepastian hukum di Indonesia. MUI harus tahu diri. Bila MUI menganggap Indonesia seharusnya menolak peredaran barang-barang yang dianggap terafiliasi dengan Israel, MUI harus menyampaikannya kepada pemerintah atau dan DPR. Kirim para ahli lobi dari MUI untuk membujuk pemerintah mengeluarkan regulasi untuk melarang produk-produk yang terafiliasi Israel. Kalau pemerintah mengeluarkan larangan, barulah itu bersifat
harus diikuti. Tapi kalau tidak, MUI tak bisa memaksakannya. Saya sendiri sebenarnya mengecam kebiadaban Israel melakukan genosida di Palestina. Apa yang dilakukan Israel itu jahat dan tidak beradab. Saya setuju kalau masyarakat bersama-sama melakukan aksi protes. Tapi kritisisme itu harus dilakukan dengan mengikuti konstitusi. MUI tak berhak mengambil alih hukum yang seharusnya berada di tangan negara. Di sisi lain, saya ragu apakah aksi pengharaman oleh MUI ini bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya saja soal definisi tentang produk yang dianggap terafiliasi dengan Israel. Produk mana yang dimaksud? Ada nggak daftarnya? Kalau kita mencek ke MUI pusat, kita akan menemukan bahwa MUI tidak pernah mengeluarkan daftar tersebut. Selama ini yang sering disebut adalah produk-produk seperti Starbucks, Royco, McDonald's, Pizza Hut, serta sejumlah mereka lainnya. Tapi itu hanya dugaan berdasarkan daftar nama perusahaan yang kerap disebut di dunia internasional sebagai brand-brand yang pro-Israel. Di mana letak pro-Israelnya ya nggak jelas juga. Tokoh Nahdlatul Ulama Nadir Shah Hussein misalnya pernah mempertanyakan dari mana kita tahu bahwa produk-produk tersebut merupakan pendukung Israel. Ia pun mengupas beberapa laman yang menjadi rujukan untuk mengecek daftar produk yang mendukung Israel. Namun nyatanya terdapat inkonsistensi dari daftar yang tersedia di masing-masing laman tersebut. Saya bahkan harus lebih jauh mempertanyakan apakah MUI dan para pemrotes pernah berpikir apa efek dari penyegelan Alfamart dan produk-produk yang dijualnya pada mereka yang selama ini hidup dari bisnis tersebut. Pada pengelola Alfamart, pada karyawannya, pada mereka yang bekerja di perusahaan yang melahirkan brand-brand yang dijual di Alfamart, pada keluarga mereka. Gerai-gerai Alfamart itu bukan dikuasai pemodal raksasa. Taruhlah brand yang diprotes itu memang dihasilkan perusahaan yang di negara asalnya sana mendukung Israel. Tapi apakah mereka yang bekerja di Indonesia harus menanggung dosa perusahaan raksasa tersebut? Apakah mereka harus dipaksa menderita? Seperti saya katakan, saya juga marah pada kelakuan Israel di Palestina. Tapi sebuah aksi boikot produk semacam ini tak akan berdampak apa-apa pada kejahatan Israel. Saat ini kan mayoritas negara di PBB sudah meminta Israel menstop genosida di Palestina. Bahkan negara-negara barat yang dulu masih bersimpati pada Israel, kini sudah berubah arah. Tapi Israel masih terus menggempur Palestina dan bahkan menggempur Iran. Satu-satunya negara yang mungkin akan didengar Israel adalah Amerika Serikat. Karena itu, bila MUI membantu pengakhiran genosida di Palestina, MUI bisa mendorong rakyat Indonesia untuk bersama-sama mendorong pemerintah kita dan juga pemerintah Amerika Serikat untuk menekan Israel menghentikan kebiadaban mereka. MUI harus lebih bijaksana, lebih berwawasan, lebih pintar dalam bersikap. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat.